Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia Sepekan hadir memberikan informasi peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewa Manik, inilah informasi Sinpo Dunia Sepekan untuk Anda. Informasi utama kita di mana sebuah bank pangan di Lagos bermitra dengan para petani ini mengumpulkan kelebihan hasil panen agar tidak terbuang sia-sia dan juga bisa disalurkan kepada warga yang mengalami rawan pangan. Ini adalah hari panen bagi petani setempat Johnny Darlington. Para relawan dari Prakarsa Bank Pangan Lagos datang untuk membeli hasil panen yang mungkin tidak bisa dijualnya. Semua ini adalah bagian dari program yang dimulai oleh Bank Pangan tahun lalu untuk mengurangi kerugian petani dan menyalurkan makanan yang mungkin akan terbuang bagi warga yang kelaparan. The road is bad, and before we get our goods out, some go bad. The distance to the market as well. For instance, where I am now, Hawowo down to Lagos, passing through Ifo Road, is very, very terrible. So imagine having to wait or break down. Para ahli memperkirakan sekitar 40% dari semua makanan yang diproduksi di Nigeria hilang, terbuang, atau rusak. Infrastruktur jalan yang buruk, biaya transportasi yang tinggi, dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai bagi petani di pedesaan dianggap sebagai penyebabnya. Disinilah Bank Pangan Lagos berperan. Dari lahan pertanian, hasil panen dibawa ke fasilitas penyimpanan untuk dibersihkan, disortir, dan dipersiapkan untuk didistribusikan. Ratusan warga rentan di daerah kumuh Lagos mendapat manfaat dari makanan gratis program ini yang mereka sebut sebagai kotak harapan. I feel happy. I appreciate what you people are done for us. I appreciate. I can't say if a person enter my not be small thing. Because the people are done this thing, you don't want person to go and beg for food. Túbọ̀ máa wá sí ni, Olúwa máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní ṣe lè fi ṣe dákun. Intervensi ini tepat waktu karena Nigeria tengah berjuang menghadapi krisis biaya hidup terburuk dalam beberapa dekade yang diperburuk oleh reformasi pemerintah yang tidak populer, termasuk pencabutan subsidi BBM. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 31 juta orang akan mengalami kerawanan pangan antara Juni dan September tahun ini yang disebut sebagai musim paceklik. Menurut Bank Pangan Lagos, program mereka membantu mengatasi kesenjangan pangan. There's a lot of food gap in our society, and the fact that at least more than 63.3% of our population are multidimensionally poor, and the fact that a whole lot of people still struggle to find meet their daily needs and also fend for themselves and feed. And we have to come up with very creative ways to solve some of these pressing problems. Menurut Michael, kelompok mereka telah melayani lebih dari 2 juta orang di 170 komunitas. Belum lama ini, Presiden Bola Tinubu mengatakan ia menyadari tantangan yang dipicu oleh reformasi yang dilakukannya. Tapi menurutnya, reformasi akan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih cerah bagi warga Nigeria. Dan inisiatif seperti Bank Pangan Lagos ini bertujuan untuk membantu jutaan warga rentan agar tidak kelaparan hingga masa depan itu tiba. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Serikat Aktor di Amerika Serikat kembali melakukan mogok massal. Kali ini melibatkan sekitar 2.500 aktor pemeran tokoh video game. Seperti mogok aktor film dan TV pada tahun 2023, ancaman teknologi kecerdasan buatan alias AI ini berada di balik mogok kali ini. Andy Norris adalah aktor yang gerak tubuhnya diambil lewat proses motion capture atau penangkapan gerak untuk memerankan tokoh antagonis Lilith dalam permainan video Diablo seri keempat dan sejumlah video game lainnya. You don't know that I have done these characters because I'm not attached to it, right? So they want to take my movement because they argue that it's unrecognizable as me, which is kind of my job, and use that data to pilot these AI systems. Produsen video game ingin menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk memanfaatkan hasil perekaman gerak tanpa memberi kompensasi tambahan untuk pemeran seperti Andy.
memicu mogok oleh anggota Serikat Aktor, Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAG-AFTRA. Basically, these companies have the ability when we work for them to keep a library of our performances, in our case, our movement, our action, our acrobatics, and they're able to give it to a machine to then study that, basically become us and spit out new performances without us, without our knowledge. And that is scary, and that is something that could absolutely kill our industry. Para aktor mendesak perlindungan terhadap ancaman AI terhadap mata pencarian mereka dari produsen-produsen video game utama termasuk Activision, Electronic Arts, dan Take-Two Productions. Pihak produsen lebih terbuka untuk memberi kompensasi untuk aktor pengisi suara video game, tapi tidak untuk aktor motion capture. They have been willing to bargain some VO protections, but they do not want to cover movement. And by putting that in writing, they are admitting that we are not as important to these games as our VO brother and sisters. Ancaman AI sebelumnya juga memicu mogok SAG-AFTRA yang melumpuhkan Hollywood selama hampir 4 bulan pada 2023. Selain mogok penulis naskah yang terjadi hampir bersamaan. A lot of these companies, they don't understand the hard work and labor that goes into the voice acting, the face acting, the body capture, all of the likenesses that they use to sell these video games. Demonstran umumnya berharap mogok kali ini tak akan berlangsung selama mogok 2023. Tapi analis mencermati proses produksi video game umumnya berlangsung lebih lama dibandingkan program TV atau film layar lebar. Sehingga produsen punya lebih banyak ruang untuk bernegosiasi. Para aktor yang mogok juga merespons positif digulirkannya sebuah perundangan di Kongres Amerika Serikat bernama No Fakes Act yang akan melarang pemanfaatan AI untuk memanipulasi suara, wajah, dan gerak-gerik seseorang tanpa izin mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya kita lanjut, di mana sebagian Amerika Serikat kembali dilanda gelombang panas. Meski tak se-ekstrim sebelumnya, banyak warga biasanya menghindari panas, namun di sebuah destinasi wisata gurun, pengunjung justru mencari panas dan menguji ketahanan tubuhnya. Berikut informasinya. Death Valley secara harafiah artinya lembah kematian, tapi setiap tahunnya Taman Nasional Death Valley di perbatasan dua negara bagian, yaitu California dan Nevada, didatangi 1 juta lebih orang. Actually, it's burning my lips and my legs because I'm very white. Aktivitas favorit warga saat berkunjung adalah mengambil foto dekat termometer raksasa di Furnace Creek yang tercatat sebagai tempat terpanas di permukaan bumi dengan rekor suhu udara tertinggi hampir 57 derajat Celcius pada 10 Juli tahun 1913. So behind us we have this displaced thermometer here at the Furnace Creek Visitor Center, which is a great place for people to take a picture with and record a bit of this memory of the extreme heat that they got to experience. Yeah, we find that in the summertime this is an incredibly popular place to be. Staf Taman Nasional mengakui termometer raksasa di Death Valley tak 100% akurat. This thermometer has a probe in the back of it that includes a little bit of radiant heat that's coming from the metal structure and also the building. So this one usually displays a couple degrees hotter than what the official temperature actually is. Tapi bagi turis yang datang, mereka tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto. You know, how many people in the world can say they've been to the hottest place in the world? It's almost like climbing Mount Everest. How many people can say they actually climb Mount Everest? I take a weird sense of pride in it, like being like an adventurer that, you know, I can handle. I've been in northern Vermont in the wintertime in -20, and now I've been in the hottest place in the world. Sejak 2020, termometer raksasa ini diberi tambahan catatan dalam Celsius. Ini karena banyaknya turis mancanegara yang juga datang ke Death Valley. It's hard to portray how hot it is when you speak to people back home. So, I mean, that's an indicator, isn't it? Take the picture, there's the temperature, 51. People, I don't know, they might have been hot before, but 51 is really hot. Sepanjang musim panas tahun ini, beberapa gelombang panas melanda wilayah Amerika Serikat dan suhu udara mencapai rekor baru di sejumlah titik. July is definitely one of the hottest months, but I would say the length of heat is definitely something that we're starting to see happen more often with each coming summer. We're having lengthier heat waves with temperatures that are challenging records, so it just feels like every year it's getting hotter and hotter. Akhir Juli, gelombang panas melanda bagian barat Amerika Serikat. Setelah sebelumnya, pantai timur juga terkena pada pertengahan Juli.
dan sempat mencapai suhu udara tertinggi bagi berbagai kota termasuk Washington DC. Washington DC suhu udaranya sempat menembus 40 derajat Celcius dan hanya 12 kali sebelumnya sepanjang sejarah modern ibu kota AS mengalami suhu udara setinggi itu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Seniman instalasi domino Amerika Serikat Lily Havas telah memukau para penonton dengan kreasinya selama 15 tahun lewat YouTube. Dan baru-baru ini Lily membuat instalasi 100.000 domino yang mencetak rekor dunia. Wah, seperti apa? Ini dia informasinya. Memanjakan mata, 100.000 domino runtuh dalam waktu 8 menit, namun membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk membuatnya. Proyek seni ini dipajang di National Building Museum di Washington oleh Lily Havas, seorang seniman Amerika yang terkenal membuat instalasi domino. We have things like the pillars, we have a big fall wall of the Mona Lisa, we have a giant centerpiece spiral that's going to go around, and a lot of other interesting types of motions and effects. Havas mengatakan bahwa ia juga mencetak rekor dunia untuk struktur domino tertinggi, sebuah kolom domino yang berdiri bebas setinggi 10 meter. We set it up at 33 feet and 3 inches. We were up on 2 scissor lifts, building for a couple of days, and it was a little shaky at the top of the tower, but luckily we managed to keep it standing, and we broke the world record. Havas tidak melakukannya sendirian. Dia dibantu oleh tim internasional yang terdiri dari 9 ahli seni domino. Salah satunya adalah Alex Huang, 24 tahun. Dia mulai membuat seni domino saat berusia 12 tahun. We're really excited to do it at the National Building Museum. And Lily has told us all week we have to scale our projects up. It's such a big room. There's going to be thousands of people here. So we just scale up, and Lily knows how to put on a show. Meski terlihat muda, Havas yang berusia 25 tahun sebetulnya menggabungkan ilmu fisika, matematika, teknik, dan seni. Presiden National Building Museum mengatakan bahwa ia mengundang Havas atas saran dari anak-anaknya yang merupakan penggemar berat seni domino. We are all about building and designing a better world and inspiring people to think about the built world around them, that curiosity. So when you build with dominoes, you are using your creativity, your innovation, your science, your math, your artistry. Selain menciptakan bangunan yang mengesankan, Havas juga mengadakan lokakarya untuk anak-anak. Build dominoes as a family, and we're so excited to be here to see the topple tonight. We are avid followers of the H5 Domino community. Museum ini juga memutar film dokumenter Lily Topples the World yang menceritakan pengalamannya menjadi salah satu seniman domino perempuan yang sangat terkenal. Di saluran YouTube-nya, Harvest 5, ia memiliki lebih dari 4 juta pengikut dan telah disaksikan lebih dari 1,8 miliar kali. Dengan angka tersebut, Lily yang besar di New Hampshire ini dinobatkan menjadi salah satu seniman domino yang paling terkenal di dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dan kita lanjut informasi berikut ini terkait konsep taksi terbang yang telah banyak dikembangkan, bahkan hingga uji coba penerbangan. Namun konsep seperti ini beralih dari sekedar prototipe ke layanan di dunia nyata. Ada yang optimistis pada tahun 2025, namun juga ada yang belajar dari penggalangan peluncuran teknologi lainnya seperti mobil swakemudi. Berikut informasinya. Perpaduan antara industri dirgantara dengan industri otomotif menghasilkan kendaraan jenis baru, eVTOL, singkatan kendaraan bertenaga listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Sebagian dirancang untuk menjadi taksi udara listrik alias e-taxi. Supernow, perusahaan mobilitas udara yang bermarkas di Washington DC, adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan eVTOL. It is an all-electric aircraft that has about a 60-mile range, flies at about 120 miles an hour, will take you short distances with respect to flight, but get you across traffic, across town with ease and comfort. It'll have safety of an airliner, so it'll fly at it'll be extremely safe and change the way we move around big urban areas. Ini pula yang ditawarkan Lilium, perusahaan Jerman yang membuat modifikasi lain dalam konsep eVTOL. It's not
driven by rotors, it's driven by fans, flies on batteries, has 14 meters wingspan, is 8 meters long, weighs 3.3 tons. It can transport 6 people over 175 kilometers at a speed of 250 kilometers an hour. And the cost is so low to operate that you can offer a ticket price per kilometer of less than $2. Di New York, layanan taksi terbang Joby rencananya akan diluncurkan mulai 2025 dan telah mendapatkan persetujuan awal dari regulator FAA atau Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat. Tapi kapan kendaraan eVTOL bisa beralih dari sekedar prototip masih diperdebatkan. They're extremely popular from a design standpoint, from a concept standpoint, but in terms of actually productionizing them and building large numbers, that's many years away, if ever. So it's kind of one of those things people like to talk about, but there's not a lot of commercial activity associated with them. You know, there are people who are looking to commercialize flights in 2025 or 2028. So when it really, it comes to market, so as a kind of real world solution, kind of might be 2030. But not. I've previously worked in some of the driverless car research, and we've been saying it's it's kind of 10 years away for driverless cars for the past 20-30 years. So it's always one of those kind of like movable deadlines. And I think it's got it really is linked to whether people want to use the products and services. Seperti banyak teknologi lainnya, sertifikasi berfokus pada keselamatan penumpang. Pada saat yang sama, investor juga harus dipuaskan dengan target pengoperasian di depan mata, agar pengembangan teknologi eVTOL terus mendapat pendanaan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Beragam cara digulirkan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur di wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan calon pekerja. Di Nebraska yang juga berpenduduk relatif sedikit, Pemda dan juga dunia usaha ini berusaha terus merangkul kaum imigran, termasuk dengan memberikan pelajaran bahasa. Di pinggiran kota Lincoln, negara bagian Nebraska, ada sebuah pabrik milik perusahaan alat berat dan motor Kawasaki. Banyak pekerja di pabrik ini bukan warga lokal. About 30% of our workforce in Lincoln is made up of immigrant labor. So that's about 900 people. So obviously, without those 900 people, we could not accomplish what we need to do every single day. And if we did not have that labor, we'd either have to cancel work, turn away orders, or make our products somewhere else in a different country. Meski Lincoln adalah ibu kota Nebraska, kota ini bersama kawasan pinggirannya berpenduduk hanya sekitar 360.000 orang. Tapi suasana kota kecil yang relatif aman justru menjadi daya tarik sendiri bagi pendatang, termasuk Ramiro asal Meksiko. We like the town we are Lincoln, the landscapes, the parks, it's quiet, no traffic. It's a locals living over here, no too much crime. So we love all those factors and we decided with my family to come here. Dion asal Guatemala juga memutuskan pindah ke Lincoln. I like it, so no tengo quejas y como le digo, yo empecé de cero a hacer cables y batallé pues por el inglés y todo eso, pero con el tiempo pues ya uno va aprendiendo. Kendala bahasa tadinya juga menjadi penghalang bagi Ramiro. Here at the plant is mostly English. Some people also speak Spanish as me, but not too much. So at the beginning it was very hard to me because of the language. So I needed to take courses, practice. Guna memudahkan adaptasi ke tempat kerja, kemitraan antara pemerintah lokal bersama dunia usaha menyediakan kelas bahasa Inggris, diselenggarakan organisasi nirlaba Lincoln Literacy. In Nebraska, we need 50 to 80,000 jobs filled that we cannot fill because we don't have enough people. It's really a function of declining birth rates in the United States. Nebraska's like other states, but with declining birth rates, there simply are not going to be enough people to fill the jobs. And without immigration, it's hard to picture how we're going to continue to grow our economy. Secara nasional di Amerika Serikat, The Manufacturing Institute mencatat sektor manufaktur berpotensi mengalami kekosongan 2,1 juta pekerja pada 2030. Dan telah kehilangan 1,4 juta pekerja saat pandemi COVID. Sektor-sektor yang mengharuskan kehadiran fisik pegawainya memang yang paling banyak kehilangan pegawai selama pandemi COVID. Tapi di saat sektor seperti keramah tamahan
mulai bisa pulih dan mempekerjakan pekerja baru, maka tidak demikian untuk saat ini untuk manufaktur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Lonjakan pencurian dari toko dalam setahun terakhir membuat pemilik usaha semakin bergantung pada kamera security, termasuk dengan teknologi pengenalan wajah. Dan teknologi seperti ini diharapkan bisa mencegah aksi pencurian. Namun, oleh sebagian pihak dikhawatirkan rentan dicuri dan disalahgunakan. Sebelum masuk ke sejumlah supermarket, pengunjung kini mendapat peringatan tertulis bahwa kamera security akan merekam data biometrik mereka. Apa data yang dimaksud dijelaskan konsultan keamanan online dari Sugarshot. It's using a scan of our eye, or it might be using our facial, our face, or a fingerprint. Supermarket Fairway di New York termasuk yang menggunakan teknologi pemindai ini. Dalam pernyataan ke ABC News, pemilik Fairway mengatakan teknologi ini untuk membantu menekan pencurian barang. Di kota New York, pencurian dari toko melonjak sekitar 45% dalam setahun. Ada lebih dari 63.000 pengaduan sepanjang tahun, membuat gerah pemerintah kota. This is not a city where you can walk into a store, take what you want, and walk out. Guna menekan pencurian, semakin banyak retail dari jaringan toko raksasa hingga UKM kini menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menghalangi masuk pelaku yang berkali-kali mencuri. Pencurian di toko menjadi masalah serius menurut pantauan Federasi Retail Nasional AS. Federasi ini mencatat bahwa dalam setahun bisa terjadi kerugian sebesar 95 miliar dolar akibat pencurian ini. Dan bukan hanya retail saja yang kini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Sejumlah pusat hiburan juga melakukannya saat ini, termasuk diantaranya stadion olahraga. Pemantauan sedetail dan spesifik ini memicu pro dan kontra. It's very, very difficult to find a pin in a haystack, so to speak, at a large venue or a large event. So yeah, I think you're going to continue to see the technology distributed. For law enforcement, there's some huge, huge positives. On the negative side and the concerning side, we've got a real challenge potentially around how that data is utilized, especially if it's put in the wrong hands. Inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh kelompok advokasi privasi seperti Surveillance Technology Oversight Project. We see that in the vast majority of the country, there isn't a protection against this sort of biometric surveillance. You don't even have to be told when it's being done. If someone steals your biometric identity, you can't change your iris scan or your face. When this information is inevitably hacked, people's privacy is going to be compromised for the rest of their lives. Di tengah kekhawatiran soal privasi, retail juga tengah mempertimbangkan perluasan data biometrik untuk pembayaran hingga verifikasi usia pembeli untuk produk yang dibatasi seperti obat atau minuman beralkohol. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian informasi Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.